Nama budaya, perkenalkan nama saya Nikola Salim dengan NIM 211402135, Prodi Teknologi Informasi dari Fasilkom TI, Angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Poin pertama, apa itu kerukunan? Kerukunan bermakna hidup baik dan damai. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Nah, untuk kerukunan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan hari ini saya akan membahas khusus kerukunan antar umat beragama. Apa itu agama? Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Ada 6 agama yang resmi diakui di Indonesia, yaitu Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap agama memiliki perbedaannya sendiri, seperti perbedaan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Agama Buddha atau Buddhisme adalah agama yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang berasal dari India. Sosok yang mendirikan dan menyebarkan agama Buddha adalah Pangeran Siddhartha Gautama, yaitu Sang Tathagata. Pangeran Siddhartha Gautama lahir di Taman Lumbini, di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Pada usia dini, Pangeran Siddhartha selalu berpikir mengapa ada orang yang menderita. Beliau memutuskan untuk menjadi petapa untuk mencari solusinya. Setelah bertahun bertapa Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sama-sama Buddha. Tepat pada bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Setelah itu, Sang Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Taman Rusa Sipatana, Sarnath, kepada 5 petapa yang dulu menjadi rekan saat bertapa. Selama 45 tahun, ia menyampaikan khotbahnya demi kebahagiaan umat manusia, hingga memasuki Mahaparinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun. Seluruh khotbah Buddha Gautama ditulis dalam kitab suci yang bernama Tripitaka. Isi dari kitab Tripitaka mengandung 3 kelompok pengajaran, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, atau Abhidhamma Pitaka. Pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama harus dijaga karena dapat memperkuat hubungan antar indahnya keberagaman di Indonesia. Jika kerukunan umat beragama tidak tercipta, maka akan terjadi perpecahan dalam kehidupan umat beragama. Hal-hal seperti pertengkaran, penghinaan, dan kekerasan akan mudah terpicu. Oleh karena itu, kerukunan antar sesama harus tetap dijaga. Contoh cara-cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama atau antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Rasa toleransi bisa berbentuk dalam bermacam-macam. Misalnya, perizinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah, tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain. Selalu jagalah rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Misalnya, dengan selalu berbicara halus dan tidak sinis. Hal ini tentunya akan mempererat kerukunan umat beragama di Indonesia. Lalu selalu siap untuk membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Ada juga manfaat hidup dalam kerukunan, seperti menghasilkan komunikasi yang baik, keadaan lebih aman, mempererat persatuan, kehidupan lebih harmonis dan memiliki banyak teman. Juga dapat menciptakan kemakmuran. Poin terakhir adalah agama Buddha sebagai ajaran dalam hidup rukun. Saraniya Dhamma Sutta sebagai cara hidup rukun antar umat beragama. Isi Saraniya Dhamma Sutta berupa Sang Bhagawa bersabda pada para biku bahwa ada 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, dan saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan, yaitu pertama, memancarkan cinta kasih dalam perbuatan. Kedua, memancarkan cinta kasih dalam ucapan. 3. Memancarkan cinta kasih dalam pikiran. Keempat, satu hal yang telah diperoleh dengan benar, dalam makanan yang diperoleh dengan menerimanya di rumah
berumah tangga atau diwiara. Dana makanan itu diterima sebagai milik bersama, kemudian dibagikan kepada sesama yang menjalankan sila dan kesucian. 5. Mereka yang sama dalam melaksanakan sila dengan sesama yang menjalankan kesucian, baik di depan maupun di belakang, sebagai pelaksana sila yang tidak terputus-putus, tidak berlubang, tidak belang, tidak ternoda dimanapun, yang mengatasi, yang dipuji para bijaksana, yang tak disertai dengan tanha atau pandangan salah, yang dilaksanakan demi pengembangan samadhi. Yang keenam, mereka yang mempunyai kesamaan dalam pandangan benar atau samadhi dengan sesama yang menjalankan kesucian, baik di depan maupun di belakang mereka, yang luhur, yang menjadi pembimbing pelaksana ke pelenyapan duka secara benar. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.